Kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia yang terdiri dari saya, Arifin Merido. Saya Sinta Octaviani. Saya Elmin Wibisono, dan di belakang kamera kita ada Ignatius Jonathan. Maksud dan tujuan kelompok kami di sini ingin menjelaskan bagaimana caranya tata ejaan berbahasa yang baik dan benar. Berikut adalah contoh penjelasannya. Halo, dengan saya Sinta. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan dalam kesalahan berbahasa. Setiap hari, kita pasti berbicara, menulis, dan berkomunikasi. Tentunya, dalam berbicara, menulis, dan berkomunikasi, kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kemudian dibagi menjadi dua, yaitu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik berarti menggunakan bahasa Indonesia yang tepat sesuai konteks dan situasi saat berdialog. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah menggunakan bahasa sesuai kaidah dan aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku ini merupakan sistem aturan yang mengatur penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Aturan ini mencakup dari berbagai aspek, mulai dari cara membentuk kata, menyusun kalimat, hingga cara menggunakan kata-kata yang tepat dalam konteks tertentu. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah, mulai dari miskomunikasi hingga kerugian finansial. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menghindari kesalahan dalam berbahasa. Teman-teman, berbicara itu gampang, tapi berbicara dengan benar, tidak semua orang sadar bahwa mereka sering salah menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini, akan disajikan video penggunaan kesalahan bahasa Indonesia di sekitar lingkungan masyarakat dan perbaikan bahasa Indonesia yang seharusnya. Di video tersebut, kami akan memberikan contoh kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia serta memperbaikinya. Ayo teman-teman, kita simak bersama-sama video kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia agar kita bisa jadi lebih baik dalam menggunakan bahasa Indonesia. Oke, sekarang saya lagi ada di Taman Tanjung Duren. Terus saya ngeliat ada semacam pengumuman gitu, tulisannya siksa dunia bagi orang buang sampah sembarangan dan mencabut larangan ini. Dan saya di sini melihat ada kesalahan ejaan dalam penulisan tersebut, terutama di poin pertama nih, melarat 7 turunan itu seharusnya angka 7 yang ada di teks tersebut ditulis dengan huruf sebagai 7. Dan yang di poin kedua, tidak punya keturunan itu seharusnya ditulis lebih baku atau formal menjadi tidak mempunyai keturunan. Sorry ini, yang poin ketiga lagi, rezeki itu seharusnya bukan rezeki, tetapi rezeki, pakai Z. Dan untuk yang keenam, karena di poin 4 dan 5 tidak ada kesalahan, jadi langsung keenam aja nih. Diamuk masa. Diamuk masa seharusnya tidak ada spasi di sini. Jadi tulisannya diamuk masa. Kira-kira begitu ya teman-teman. Bro, gue dapat surat undangan dari Pak RT. Coba lu cek deh, ada yang salah dengan kalimatnya. Kalau dilihat sih di sini nggak ada dengan hormatnya nih bro. Di sini nggak ada dengan hormatnya, dan di sini mengganti agar lebih sehat dan nyaman agar siap diganti sama agar lebih sehat dan nyaman serta siap. Untuk apa? Untuk menghindari pengulangan kata agar. Karena ini terlalu boros bro, agar-agar ini. Dan menambahkan tanda titik di akhir kalimat poin.
Oh. Udah ya bro ya? Ada lagi sih, ada lagi sih, Bu. ada lagi membuat penutup surat lebih rapi dengan hormat kami, gitu. Sama sini sih kayaknya harus huruf kapital ya harusnya. Oh, oke bro. Udah gitu kali ya bro ya? Oke Oke, bro, kalau gitu Ya, makasih ya, bro. Siap. Nah, itu tadi beberapa kesalahan yang berbahasa yang sering terjadi. Yuk mulai sekarang lebih teliti dalam berbahasa, supaya komunikasi kita jadi lebih jelas dan santun. Dengan memahami kesalahan berbahasa, kita bisa menjadi pengguna bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar. Salah itu wajar, tapi belajar itu luar biasa. Terus asah kemampuan berbahasa kita. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.